Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau tombol merah dan aktifkan juga icon notifikasi atau gambar lonceng karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang bayi konstipasi atau bayi susah BAB. Hai moms, bayi susah BAB dan frekuensi buang air besarnya itu berkurang, jangan panik. Pada bayi baru lahir, frekuensi buang air besarnya itu setiap selesai menyusu. Jadi setelah menyusu biasanya bayi akan buang air besar lagi. Kemudian setelah beberapa minggu frekuensinya itu akan semakin menurun. Misalnya 4 kali sehari, 2-3 kali sehari, sampai 1 kali sehari dan bahkan tidak pernah BAB dalam sehari. Tanda bayi yang mengalami sembelit atau susah buang air besar ditandai dengan tekstur dari kotorannya itu keras. Kemudian bayi terlihat kesakitan saat buang air besar. Sebenarnya moms, frekuensi buang air besar yang normal pada bayi itu adalah 3 kali seminggu. Jadi, bayi dikatakan sulit buang air besar apabila frekuensi buang air besarnya dalam seminggu itu di bawah 3 kali. Atau, bayi tidak pernah BAB dalam 3 hari berturut-turut. Tapi, untuk bayi yang berusia 0-5 bulan kemudian mengkonsumsi susu formula dan frekuensi buang air besarnya itu cuma 1 kali dalam seminggu, itu masih dikatakan normal. Apa sih penyebab bayi susah buang air besar? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan bayi mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Di antaranya, yang pertama, mengkonsumsi susu formula. Kandungan protein yang tinggi yang terkandung dalam susu formula itu lebih rentan menyebabkan bayi mengalami konstipasi atau susah buang air besar dibanding bayi yang mengkonsumsi ASI. Yang kedua adalah dehidrasi. Ketika bayi dalam keadaan sulit makan, sulit minum karena suatu hal, misalnya karena demam, gigi tumbuh, sariawan, itu bisa menyebabkan bayi kekurangan cairan sehingga sulit untuk buang air besar. Yang ketiga adalah makanan pendamping ASI. Bayi yang baru saja mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau makanan padat selain ASI, itu bisa menyebabkan pencernaannya kaget. Apalagi kalau jenis makanan yang diberikan itu adalah makanan yang rendah serat. Jadi kalau moms mau tahu bagaimana MPASI awal atau pemberian MPASI awal pada bayi, moms bisa cek di video saya yang ini. Di situ saya bahas tentang makanan atau tahap tips-tips pemberian MPASI pertama pada bayi. Yang keempat, kondisi bayi. Bayi yang sedang tidak sehat atau mengalami penyakit seperti alergi makanan dan gangguan pencernaan sejak lahir itu bisa menjadi salah satu juga penyebabnya. Bagaimana cara mengatasi bayi yang susah BAB? Yang pertama, ganti susu formulanya. Jika bayi mengalami susah buang air besar atau konstipasi setelah mengkonsumsi susu formula atau setelah susu formulanya diganti dengan merek lain, sebaiknya ganti susu formulanya. Kalau misalnya bayi mengkonsumsi ASI, tetap susui dengan ASI. Jangan memberikan susu formula. Ini hanya berlaku untuk bayi yang mengkonsumsi susu formula. Jadi ganti susu formulanya dengan merek yang lain. Kemudian kalau misalnya konstipasi itu masih tetap berlanjut atau tidak ada perubahan setelah mengganti susu formula, sebaiknya konsultasikan ke dokter tentang jenis susu formula yang cocok dan baik untuk bayi Anda. Yang kedua, berikan MPASI bertahap. Untuk pemberian makanan pendamping ASI itu sebaiknya diberikan secara bertahap dengan makanan yang mengandung tinggi serat. Yang ketiga, penuhi kebutuhan cairan. Jadi usahakan bayi untuk bisa menyusu sesering mungkin. Yang keempat, mandi dengan air hangat. Jadi mandi dengan air hangat itu bisa membuat tubuh bayi rileks. Dan dalam keadaan rileks, biasanya saluran pencernaan akan lebih mudah mengeluarkan kotoran. Yang kelima, melakukan pijatan perut. Jadi, moms bisa lakukan pijatan lembut, jadi pijatannya secara lembut dengan cara melingkar seperti ini. Jadi, dari dalam keluar secara melingkar di bagian bawah pusar, tepatnya itu 3 jari di bawah pusar. Yang terakhir, atau yang keenam adalah hindari menggunakan obat pencahar dan pelembut tinja tanpa ada indikasi medis. Kemudian,
ada beberapa hal yang harus moms waspadai apabila bayi susah buang air besar, yaitu apabila telah melakukan cara yang tadi saya sebutkan tapi bayi masih belum juga buang air besar. Kemudian yang kedua, apabila feses atau kotoran bayi itu bercampur dengan darah. Dan yang ketiga, apabila bayi selalu menangis karena kesakitan. Jika hal itu terjadi, sebaiknya periksakan bayi moms, oke? Jadi sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dan apabila moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.